Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah gue tampung di komentar YouTube ya. Tentu saja ketika gue tulis ditampung, noted dan lain sebagainya itu untuk memudahkan gue nge-tracking yang mana yang sudah gue tampung komentar kalian ya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas komentar kalian yang satu ini ya. Bang, jarak antar mulut dan mic berjauhan tapi suara terdengar bagus ya, kayak streamer-streamer gaming, dan bahkan kadang mikrofonnya itu di luar frame gitu ya, agak jauh gitu loh dari mulut berarti ya. Dan itu suaranya tetap terdengar bagus gitu ya. Ya, tentu saja ada caranya ya, ada caranya tentu saja, dan ada requirement-nya tentu saja ya. Gimana caranya? Let's check this out. Oke, yang pertama ya, ini gue disclaimer dulu tentu saja. Kalian membutuhkan mikrofon yang bisa diatur gain-nya ya. Kenapa harus bisa diatur gain-nya? Tentu saja ketika kita ingin low noise ya, kita bisa menaruh kita punya mikrofon sedekat mungkin dengan mulut ya. Gain-nya kita turunin, jadi semua yang di belakang ini nggak kedengeran. Yang kedua, itu kalau misalkan mikrofonnya agak jauh, tentu saja gain-nya kita bisa tambah. Ataupun kita menggunakan mikrofon yang berjenis superkardioid ataupun kardioid. Ya, jadi dia akan menangkap semua yang ditunjuk oleh mikrofonnya. Oke? Kayak shotgun mic tentu saja. Tetapi kan streamer itu kan nggak pakai shotgun mic ya. Rata-rata menggunakan mikrofon kondenser yang pada umumnya ya, nggak shotgun kayak gitu. Contohnya mungkin seperti ini, Zoom H1 yang gue pakai. Oke? Nah, di sini ketika kita ingin suaranya seperti itu ya, suaranya dari agak jauh pun dia terdengar masih oke ya, maka gain-nya pun kita harus setting supaya dia tetap jelas terdengar misalkan dari jarak 2 jengkal kayak gitu ya. Jadi gain-nya kita atur di jarak sekitar 2 jengkal itu masih oke kedengarannya. Oke. Nah, di sini gue menggunakan settingan volume di 50 dan di gain-nya itu, di input gain-nya itu sekitar 40 ya, 40 dan 50. Jadi gain-nya itu tidak sampai 50, volumenya juga nggak sampai 70 ke atas. Karena pada dasarnya ya, sinyal audio itu kita tetap harus memberikan headspace ya, supaya nanti kita bisa melakukan efek-efek yang kita akan tambahkan baik itu di OBS ataupun di DAW ya. Di sini kasusnya adalah OBS. Untuk mendapatkan kualitas suara yang seperti itu tentu saja kita harus mengerti kuncinya ya, selain mikrofon yang bisa diatur gain-nya. Yang pertama itu adalah kita harus mengerti yang namanya compression ya. Di sini gue akan jelasin compression sedikit, jadi ini cukup teknikal, tapi jangan khawatir, ini sebenarnya tidak sulit. Oke? Kalau mau diperhatikan betul-betul. Yang kedua itu kita perlu perhatikan masalah limiter ya. Limiter itu nanti untuk melimit suara kita supaya oke ya. Nanti akan gue bahas juga. Oke, jadi intinya adalah kompresor dan limiter. Kalau misalkan gain-nya kurang dari mikrofon, misalkan kayak menggunakan BM800 dicolok langsung, ya tentu saja gain-nya sangat rendah sekali, maka itu akan jelek banget suaranya kalau nggak dekat ya. Misalkan jauh itu BM800 suaranya parah sekali pastinya. Nah, kalaupun kalian menggunakan mikrofon yang demikian ya, BM800 ya, tentu saja kalian membutuhkan peralatan tambahan untuk ngedrive si mikrofon tersebut agar gain-nya cukup. Dan juga untuk mikrofon tersebut ya kalian juga membutuhkan phantom power tambahan supaya mikrofonnya bisa di-drive dengan baik. Kayak gitu ya. Karena di sini adalah powered mic ya. Ini gue menggunakan Zoom H1 yang seperti gue bahas di video sebelumnya. Jadi gue pakai ini sebagai contoh. Oke? Gue akan jelasin dulu apa itu kompresi ya, compression. Nah, di sini kalian lihat ini ada PDF-nya ya, Ultimate Guide Compression. Ini dari Cymatics. Kalian bisa download PDF-nya di link deskripsi di bawah, atau langsung aja kunjungi websitenya Cymatics untuk download PDF-nya. Oke? Ultimate Guide Compression. Nah, gue akan jelasin dulu kompresi di sini. Maksudnya seperti apa sih? Apa sih kompresi itu ya? Ini gue akan jelaskan secara brief aja. Oke. Nah, ketika kita masukkan kita punya suara ya, audio ya. Misalkan suara kita dari berapa desibel ke berapa desibel. Nah, misalkan paling atas ini adalah 0 desibel, ini adalah minus 1 desibel, oke? Kalau misalkan dalam speech level gue itu di sekitar minus 9 ataupun minus 6 desibel, suaranya seperti ini, kayak gitu kan. Dan tentu saja suara kita itu ketika ngobrol, yang namanya manusiawi ya, manusia ya, tentu saja itu suaranya variable gitu loh. Nggak sama volumenya, yang namanya
Orang ngobrol kan nggak mungkin sama volumenya, ya nggak sih? Nah, untuk mengkompresnya supaya suaranya rata, kita harus menentukan threshold kita mungkin di suara yang agak cukup rendah supaya nanti akan di flatin atasnya. Ya, nggak mesti terlalu flat sih. Nah, itu threshold ya. Nanti di berapa desibel suaranya kita. Nah, misalkan suara kita yang paling kencang itu di sekitar minus 3 desibel, yang suara kita yang paling rendah itu misalkan di sini minus 15 desibel kayak gitu ya. Nggak sampai segitu sih. Itu dynamic banget ya. Minus 6 dan minus 15 desibel misalkan gitu. Kalau misalkan kita taruh threshold kita di minus 15 desibel, semua yang melewati minus 15 desibel itu akan dikompres. Nah, seberapa banyak ngekompresnya itu tergantung oleh rasio ya. Nah, seperti ini. Ini kan ada suara yang lebih gede, ini ada suara yang lebih kecil. Nah, kita taruh thresholdnya di sini, maka suara yang lebih gede itu akan dikecilkan suaranya. Supaya suaranya lebih even, supaya suaranya lebih rata, kayak gitu ya. Seberapa banyak kita mengkompres itu tergantung oleh rasio. Oke, kalau 1:1, maka tidak ada kompresi. Ya. 2:1 itu ada kompresi sedikit, 4:1 lebih banyak kompresinya, dan lain sebagainya ya. 6:1, 8:1. Nah, kalau misalkan kita ingin mengkompres suara kita benar-benar rata kayak broadcaster, kayak waktu itu gue kasih contohnya ya, kan itu kita menggunakan 20:1 ya. Kalau di sini tulisannya infinity/1. Kalau misalkan di FL Studio itu 20:1 paling tingginya, oke, paling ratanya. Jadi suaranya bener-bener kayak robot lah istilahnya. Volumenya tuh bener-bener rata gitu, nggak ada dinamikanya gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin suaranya cukup rata tetapi masih ada dinamiknya, ya, itu mungkin kita bisa menggunakan rasio 8:1 ataupun 12:1, oke? Gampang ya? Gampang ya? Jadi intinya semakin tinggi rasio dari kompresinya, maka semakin banyak sinyal audio yang diturunkan untuk meratakan atasnya. Gampangnya kayak gitu, bahasa gampangnya kayak gitu. Dalam kompresi juga ada yang namanya ni ya. Ini juga sama sih dengan luminance kemarin, karena pada dasarnya sinyal audio dan sinyal gambar itu mirip-mirip ya. Makanya di sini pun ada kompresi, ada ni dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita tidak perlu pelajari ini karena di OBS tidak ada ni-nya ya. Jadi kita akan mempelajari yang namanya compression dan limiter. Nah, di sini gue akan mencontohkan menggunakan FL Studio. Oke, karena kenapa FL Studio di sini gue pakai buat contohnya, karena kompresornya FL Studio itu adalah grafik ya. Jadi kalian bisa melihat si proses compressionnya itu secara gambar gitu, secara visual ya. Jadi tidak sampai berandai-andai dengan angka-angka kayak gitu ya. Oke, ini gue akan contohkan. Nah, di sini kita menggunakan FL ASIO ya. Nah, di track 1 ya gue misalkan masuk ini kan ada in 1 dan in 2. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini ada in 1 dan in 2. Nah, in 1 dan in 2 tuh karena ini adalah mikrofon stereo, ini mempunyai 2 mikrofon. Jadi, kalau misalkan kita pakai in 1 dan in 2, maka suaranya pun akan stereo ya. Kalau misalkan gue ngobrol dari kanan, kiri, ya suara gue ini nge-panning ya, kayak gini seperti kalian dengarkan, itu stereo. Nah, biasanya kalau misalkan gue take vokal dan lain sebagainya itu menggunakan mono. Nah, ketika gue menggunakan mono, ketika gue butuh panning, ya tinggal panning aja di efek kayak gitu ya. Jadi ngambilnya tuh udah rata dulu. Oke, di sini gue menggunakan in 1 untuk take mono ya. Nah, di sini gue akan mencontohkan suaranya itu dari mikrofon yang dekat dan jauh, dan nanti akan kita kompres suaranya. Oke? Dan nantinya apa yang kita pelajari di sini kita akan terapkan di OBS, ya. Oke, ini gue contohkan dulu. Gue jadiin audio clip. Cash rules everything around me. Grim get the money. Dollar dollar bill, y'all. Cash rules everything around me. Grim get the money. Dollar dollar bill, y'all. Oke. Biar gak gemak gue matiin dulu. Nah, kayak gini ya, biar gak gemak ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini ada perbedaan volume di sini ya. Kalau di sini kan ada suara yang dari dekat, Cash rules everything around me. dan di sini ada suara yang dari jauh. Cash rules everything around me. Nah, kita akan membuat suara ini menjadi rata ya. Jadi sampai kurang lebih tidak terasa perbedaannya ya. Di klip ini kita akan masukkan ke track nomor 2 ya. Di track nomor 2 ini gue masukkan Fruity Limiter, oke. Ini contohnya menggunakan Fruity Limiter. Ini gue gedein supaya kalian bisa melihat jelas ya grafiknya seperti apa. Oke. Nah,
Di bagian fruity limiter itu ada yang namanya limiter dan ya kan, limiter namanya fruity limiter ya, dan kompresor ya. Jadi fruity limiter sendiri itu kalau misalkan kita ibaratkan ya di Adobe Audition seperti dynamics-nya Adobe Audition ya. Kalau di Adobe Audition itu ada noise gate, dynamics ya, ada kompresor dan expander. Kalau di sini ada limiter, kompresor dan noise gate. Ya, kita di sini akan menggunakan kompresor. Kita lihat dulu berapa tingginya dari sinyal audio yang kita masukkan. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Ya paling tinggi di sini 0 desibel malahan ya. Wah, itu tidak baik sebenarnya kalau nge-record vokal sampai 0 desibel. Ini karena biasanya buat tutorial ya. Bukan buat take vokal, jadi settingan gue buat tutorial gitu ya. Buat broadcast, buat live. Nah, ini ada suara yang kecil. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Nah, di sini kita bisa lihat dia peaknya itu di minus 9 desibel. Nah, gue pengen suaranya itu mungkin akan rata dengan yang paling kecil sih, yang cukup kecil di sini. Jadi di sini kita akan tentukan thresholdnya. Nah, di sini kan di minus 12 ya, atau misalkan gue akan turunin sedikit thresholdnya biar lebih rata lagi, boleh-boleh aja kayak gitu ya. Misalkan di sini gue taruh thresholdnya dulu di minus 15 desibel ya. Jadi emang diratain banget nih, kalian lihat kan. Di sini ada suara yang cukup kecil, jadi nanti semua suaranya itu akan disamakan volumenya dengan threshold ini, oke? Nah, kemudian rasionya berapa? Seperti gue bilang tadi, misalkan rasionya di sini gue taruh di 12:1, jadi cukup rata, tetapi masih ada dynamic-nya, masih ada dinamikanya. Oke, kita lihat hasilnya. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Nah, ini bagian ungu ini adalah bagian yang dikompres oleh limiter ya. Jadi suaranya tuh diturunkan menurut threshold ini. Oke. Jadi dia volumenya hampir sama kayak gitu, tetapi masih ada dynamics-nya. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari suara yang paling gede ke paling kecil. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini misalkan kita menggunakan threshold di minus 15 desibel. Kalau misalkan suara yang belakang tadi ingin lebih rata dengan yang lebih depan, mungkin thresholdnya kita bisa turunin lagi. Kayak gitu ya. Misalkan di minus 18 desibel. Maka hasilnya seperti ini. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Nah, sekarang karena yang namanya ini ngekompres sinyal audio, ya tentu saja dia akan mengecil dong, karena ngopres ya kan. Ini bagian ungu kan ngecilin suara ya. Nah, di bagian ini tuh ada yang namanya gain, makeup gain istilahnya. Nah, karena suaranya ngecil, itu kita bisa gedein lagi, ya tentu saja. Nah, di sini kita pingin gedein berapa desibel? Misalkan di sini gue taruh dulu di 7 desibel aja. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Gas rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill yo. Ya, seperti kalian lihat itu, jadi yang depan sama belakang itu udah cukup mirip volumenya. Nah, kalau misalkan pengen lebih rata lagi, tentu saja rasionya kalian bisa naikin ya, 18:1 ataupun 20:1. Tapi kalau misalkan gue nih ya pengen sedikit dynamic suaranya, jadi nggak terlalu robot gitu, maka di sini gue menggunakan 12:1 rasionya. Nah, sekarang gini ya, kalau misalkan kita streaming nih, kadang kan dalam stream itu kadang kita bersuara gede banget ya, kadang-kadang teriak-teriak kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya suaranya itu aman, suaranya tuh aman di level aman kayak gitu. Nah, itu kita menggunakan limiter. Kalau misalkan kalian sering nonton videonya PewDiePie, itu kan kalau dia misalkan teriak-teriak itu kan suka ear-rape gitu ya. Kuping sakit gitu kan, karena banyak distorsinya ya, nabrak atap suaranya. Nah, untuk memprevent itu ya, supaya tidak terjadi seperti itu, gimana caranya? Itu kita menggunakan limiter ya. Kita tentuin berapa limitnya dari suara yang kita broadcast. Kalau misalkan kita taruh limitnya, jadi ini kan ceiling ya, berapa atapnya. Kalau kita mengikuti standar broadcast internet, tentu saja kita menggunakan di minus 3 desibel. Ya, standar broadcast internet itu rata-rata di minus 3 desibel. Jadi semua yang melebihi minus 3 desibel itu akan diturunin oleh limiter. Oke, jadi suara seperti ini. Gas rules everything around me. Cream get. Ini misalkan gue tambahin gainnya, ya, tambahin gainnya nih. Ini biar lebay gitu ya. Gas rules everything around me. Cream get the money. Nah, jadi semua yang mau lewat ke
minus 3 desibel, itu langsung diturunin oleh limiter ya. Nah, dua efek ini akan kita terapkan di OBS Studio. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerti settingan gua di FL Studio, tentu saja kalian udah mengerti settingan ini ya. Rasionya misalkan ingin flat banget suaranya kayak broadcaster radio, kita bisa menggunakan 20:1. Kalau misalkan lebih dynamics ya, kita bisa menggunakan 12:1. Jadi tidak terlalu serem ngompresnya kayak gitu ya. Dan di sini kita bisa atur thresholdnya misalkan untuk volume suara gua ini rata-rata di minus 18 dan di sini ada tambahan output gain tambahan di 7 desibel. Nah, kalau misalkan kalian melihat di bawah ini ya, ini kan kadang masih bisa lebih dari minus 3 desibel. Kalau misalkan gua kasih suara yang tinggi kayak gitu ya, itu dia bisa nyentuh sampai 0 desibel, bahkan si tulisan mic dan aux ini bisa menjadi merah. Nah, tentu saja seperti gua jelaskan tadi, kita akan menggunakan limiter ya. Kita plus tambahkan limiter. Oke. Nah, kita tinggal atur aja ceilingnya berapa ya. Misalkan di limiter ini settingan awalnya di minus 6 desibel ya, ini defaultnya seperti kalian lihat, dan tentu saja kalian bisa dengarkan ya, ini suaranya langsung turun karena yang tadinya dia sekitar minus 3 diturunin 3 desibel ke bawah jadi minus 6 desibel. Kalau misalkan kita ikutin standar broadcast internet, tentu saja kita menggunakan minus 3 desibel sebagai ceilingnya. Oke. Nah, di sini rilisnya di 60 millisecond ya. Ini nggak ada masalah. Defaultnya aja nggak ada masalah. Kalau misalkan kalian mau tambahin rilisnya, misalkan pingin lebih halus lagi, tentu saja kalian bisa nambahin mungkin di 100 millisecond. Tetapi dengan menggunakan rilis 60 millisecond itu juga sudah cukup. Jadi kalau misalkan gue ngobrol nih, tiba-tiba ngobrol keras kayak PewDiePie gitu, meme review. Ya, kalian lihat di situ ya, itu tidak akan melebihi minus 3 desibel. Oke? Nah, seperti itulah konsep dan settingannya. Kalau misalkan ingin suaranya seperti streamer-streamer ya, cukup dynamic, dan suaranya itu bisa rata, dan jarak antara mulut dan mikrofon itu dinamis gitu ya. Misalkan berubah-ubah seperti ini, tetapi kalian bisa mendapatkan suara yang cukup rata dan kualitas yang cukup baik. Oke, sekian dulu materi kali ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.